Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Berjumpa kembali dengan pengobatan penyakit dengan tanaman obat. Kali ini kita bahas tentang kanker nasofaring. Nasofaring adalah suatu organ ya di belakang hidung, di langit-langit. Nah, hari ini yang konsultasi ke saya kanker nasofaring ada 2 orang. Yang pertama sudah di kemo 6 kali, kemudian radiasi 36 kali, tapi benjolannya semakin besar di belakang. Yang satu di kemo belum diradiasi ya. Gejalanya, nah sahabat-sahabat yang harus peka terhadap perubahan tubuh kita. Kalau ada gejala-gejala seperti gangguan telinga, gangguan di hidung, di kepala, di mata, itu hati-hati. Kemudian ada benjolan di leher ya atau di sekitar rahang. Gejalanya otomatis merusak jaringan sekitarnya, yaitu sering mimisan, kemudian sering pilek, kemudian gangguan telinga, berdenging, kemudian sering pusing, kemudian mata ya. Mata itu seperti ada bayangan atau ganda, kemudian di muka juga kayak menebal, kemudian sulit menelan atau disfagia, kemudian mulut juga sulit terbuka ya. Nah, gitu otomatis gangguan namanya kanker itu cepat sekali mereka berkembang biak sehingga mengganggu jaringan sekitarnya. Kalau sudah seperti itu, kita cepat rubah pola makan, kita cepat lakukan pengobatan yang tepat ya. Kalau dengan kemo, radiasi, apalagi biopsi, kita nggak perlulah seperti itu. Sudah saya bilang, kita banyak sekali belajar dari pengalaman-pengalaman public figure yang sampai ke luar negeri juga namanya kanker akan sulit kita kendalikan. Oke sahabat, jadi pengobatannya seperti apa? Semuanya kita kembali ke alam. Kita stop makanan-makanan. Oh ya, penyebabnya itu kita tidak tahu pasti yang namanya kanker. Biasanya dari nasofaring biasanya banyak menyerang para pria. Dari rokok, paparan bahan-bahan kimia, kemudian dari alkohol, kemudian pola makan yang tidak sehat. Kita tidak tahu pasti penyebabnya apa. Yang pasti bahwa pola makan yang tidak sehat, pola hidup yang tidak sehat. Rubah semuanya, kembali ke alam. Kita tahu sampai detik ini tidak ada obat yang bisa membunuh sel kanker. Radiasi hanya mengempeskan sesaat, operasi hanya mengambil benjolannya saja agar tidak membesar. Selebihnya tubuh kita sendiri, diri kita sendiri yang bisa mengontrol semuanya. Menjaga pola makan, menjalankan hidup sehat, kemudian merubah pola pikir kita. Makanan yang bisa dimakan adalah hanya sayuran dan buah, dan apapun yang tumbuh dari tanah tanpa digoreng, tanpa pakai bumbu-bumbu apapun, kemudian direbus, mentah juga boleh. Untuk pasien saya yang sembuh dari kanker, tidak makan nasi, hanya umbi-umbian. Karena nasi adalah tinggi gula, tinggi kalori, tinggi karbo, kita hindarin. Kita tidak akan kelaparan, kita tidak akan lemas kalau tidak makan nasi. Diganti dengan umbi-umbian. Daun-daunan boleh mentah, boleh direbus, buah-buahan tidak ada masalah. Ini yang selalu ada pro kontra ya. Gak boleh buah, gak boleh cabai, wajib. Nah sekarang nutrisi kita dari mana? Buah itu kan bukan dikasih gula, tidak dikasih gula, mereka alami, dan kita makan buah pun tidak akan menyebabnya bertumpuknya lemak ya. Tidak ada dari sononya kita makan buah akan menaikkan gula darah, akan membentuk lemak di dalam tubuh, tidak ada ya. Makanya buah wajib sekali untuk penderita penyakit apapun. Kemudian cabai wajib. Cabai mengandung capsaicin tinggi, serat tinggi, vitamin C tinggi, itu mampu menekan sel kanker tidak berkembang biak. Jadi masukkan unsur cabai dalam setiap makanan kita. Kemudian obatnya sama untuk kanker ya, terdiri dari tanaman obat yang beracun. Ada keladi tikus, ada mahkota dewa, ada kayu secang, ada temu hitam, ada kunyit putih ya, ada kulit manggis, ada temu putih, ada benalu, ada daun sirsak, ada tapak darah, ada ciplukan. Semuanya daun-daun yang berasa pahit, daun Afrika, semuanya lengkap. Kemudian rempah-rempahnya sebagai pemanas atau sebagai menghambat sel kanker tidak berkembang biak. Semua virus, bakteri, radikal bebas, kuman, parasit, mereka tidak akan berkembang biak jika tubuh kita selalu hangat. Dan rempah-rempah ini adalah faktor terpenting sebagai imun tubuh kita
sebagai pembunuh hama di dalam tubuh kita, ya. Ada pelosari, ada kayu manis, ada lada hitam, ada jintan hitam, ada cengkeh, banyak sekali. Semuanya diracik sedemikian rupa, jadikan satu, kemudian direbus, minum rutin airnya. Itu saja kok sahabat. Lupakan penyakitnya, kita tidak usah memikirkan penyakitnya, beraktivitas seperti biasa. Seperti pesan Profesor Makoto Gono, kanker seperti penyakit biasa, yang berbahaya, yang mengerikan itu adalah pengobatannya. Makanya kita hindarin yang namanya kemoradiasi, tidak ada jaminan untuk sembuh. Oke sahabat, insya Allah kita berobat dengan Tuhan, dengan obat yang sudah Tuhan kasih. Insya Allah penyakit apapun sembuh. Semuanya kembali ke diri kita, karena penyakit musibah apapun adalah akibat perbuatan kita sendiri. Kita perbaikin semuanya dari pola makan, pola hidup, pola pikir, ya. Rubah pola pikir, kembali ke Tuhan, kembali jalankan perintah Tuhan, kita berserah diri, insya Allah itu yang bisa menyembuhkan. Oke, sampai di sini. Jangan lupa like, comment, share ya, kemudian subscribe-nya agar bisa bagi atau memberi edukasi untuk sahabat-sahabat yang lain yang belum paham tentang cara mengobati kanker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.